Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar hari ini? Baik, anak-anak hebatku, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan konseling tentang cara mengelola emosi saat marah. Tujuannya yaitu setelah kalian belajar atau menerima layanan bimbingan hari ini, kalian semuanya anak-anak hebatku kelas 3 bisa mengelola emosi dengan baik. Tidak mudah marah, kemudian bisa mengendalikan diri saat sedang emosi maupun marah. Anak-anakku semuanya, sebenarnya marah itu adalah hal yang wajar. Kita semua tentunya pernah marah, betul tidak? Betul. Pernah emosi, pernah kesal, baik anak-anak maupun orang tua. Bahkan ibu bapak guru pun juga pernah marah. Akan tetapi yang terpenting di sini yang akan ibu bahas adalah bagaimana cara kita mengelola emosi kita semua dengan baik. Oke, coba perhatikan dan diingat kembali ketika kita marah, sebenarnya tubuh kita bisa memberikan sinyal atau tanda-tanda enggak? Bisa ya. Biasanya ada tanda-tandanya, misalnya dari wajah yang memerah, alis yang berkerut, tangan gemetar, jantung kita yang berdetak lebih cepat dari biasanya, dan yang paling sering ibu lihat, diperhatikan biasanya mereka akan berteriak atau berbicara dengan nada yang lebih tinggi. Nah, itu beberapa ciri jika tubuh kita merespon bahwa kita sedang marah. Marah yang tidak terkontrol ini biasanya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan bisa berujung tindak kekerasan serta ucapan atau kata-kata yang tidak baik dan kurang pantas diucapkan. Betul nggak? Misalnya apa? Misalnya berbicara kasar. Nah, orang-orang seperti ini yang disebut sebagai orang yang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosi. Oke, hari ini kita akan belajar tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana cara mengelola emosi dengan baik? Yang pertama, yaitu dengan beristighfar. Menyebut nama Allah karena sejatinya setan itu menggoda manusia. Kalau kita marah, itu adalah godaan dari setan untuk berbuat dosa. Yang kedua, yaitu mengambil air wudhu. Kalau amarahnya semakin besar, maka semakin ingin menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Misalnya anak laki-laki, biasanya yang seperti itu, kalian buru-buru saja izin ke toilet untuk berwudu. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Sedangkan api hanya bisa padam dengan air. Oleh karena itu, jika seorang hamba marah, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita marah, silakan segera ambil air. Yang ketiga, saat kita marah, mengontrol emosinya yaitu dengan cara kita mengambil posisi tidur atau berbaring atau bisa juga duduk. Misalnya kita marah pada teman karena dia tidak sengaja menyinggol, akhirnya kamu tersulut amarahnya. Nah, jika posisinya sedang berdiri, maka segeralah duduk kalau memang keadaannya sedang di luar rumah. Tapi jika keadaannya di dalam rumah, boleh langsung pergi saja, hindari pemicu amarahnya, langsung misalnya masuk ke kamar dan berbaring. Yang terakhir atau yang keempat, mengelola emosi yaitu dengan cara diam. Ketika marah, pastinya apa yang ingin kita lakukan? Biasanya ingin bicara kasar, bicara jelek, atau berkelahi. Nah, cara mengatasinya yaitu paksa diri kita untuk diam. Jadi, daripada kita marah, nanti jadi kelepasan mengeluarkan kata-kata kasar, akhirnya kita menyakiti hati orang lain, maka lebih baik diam. Hati-hati, jika kita menyakiti hati orang lain, biasanya akan mereka ingat terus rasa sakit hatinya itu. Nah, anak-anak, itu tadi bimbingan konseling klasikal cara mengelola emosi ketika sedang marah.
Coba diulangi lagi keempat poin tadi, apa saja coba? Yang pertama, yang kedua, ya. Nah, Ibu berharap setelah kalian mendapatkan ilmu dan mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian semuanya anak-anak hebat kelas 3 ini bisa mempraktikannya mulai hari ini sampai dengan kalian dewasa nanti sesuai ajaran agama Islam. Bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah, di lingkungan bermain, serta di lingkungan kalian tinggal tentunya. Mau nggak mempraktikannya? Sanggup nggak? Oke, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.